Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia Hidayati dengan NIM 1902056065 dari Prodi Ilmu Hukum UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung ahli waris seperti asobah, aul, dan rod. Materi-materi tersebut dan cara penghitungannya akan saya jelaskan dalam video setelah ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai asobah. Jadi di sini ahli warisnya itu ada suami, ada anak laki-laki, dan ada anak perempuan. Nah, untuk penghitungan pertama, cara penghitungannya yaitu di bagian kolom 2. Di bagian kolom 2, kita akan mencari bagian per ahli warisnya, yaitu yang pertama ada suami. Dia mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena dia memiliki furu. Furu ini adalah turun-temurunnya, yaitu seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu. Lalu untuk anak laki-laki dia mendapatkan asobah binafsi. Lalu untuk anak perempuan dia mendapatkan asobah bil ghair. Hal itu bisa dilihat sesuai di catatan yang saya cantumkan ini. Selanjutnya, setelah kita mencari di bagian kolom 2 ini, kita berpindah ke kolom ketiga, yaitu untuk menentukan asal masalah. Nah, di dalam waris ini asal masalah itu ada 7. Yang pertama ada 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi asal masalah ini apa sih? Asal masalah ini yaitu bilangan KPK yang bisa dibagikan nanti di bagian para ahli warisnya. Di sini di kolom 3 ini kan saya menuliskan asal masalah 4. Kenapa 4? Karena dia bisa dibagikan dengan 1/4. Ya kan? Nah, setelah itu, setelah kita bagi, itu hasilnya 1. Nah, karena asal masalah ini tadi 4, berarti si suami ini mendapatkan hasilnya 1, maka lebihnya ada 3. Nah, 3 ini baru dikasihkan ke furu'nya untuk ahli waris selanjutnya, anak laki-laki dan anak perempuannya yang mendapatkan binafsi dan bil ghair. Setelah itu kita jumlah, hasilnya 4. Nah, dalam asobah itu harus sama antara asal masalah dengan penjumlahan dari asal masalah ini. Karena hasilnya 4 dan asal masalahnya 4, berarti ini sama kan? Karena sama, berarti ini selesai dalam kolom 3, perhitungan kolom 3. Kita sebut saja ini step 1. Lalu kita lanjut ke step 2. Step 2 ini kita berpindah ke kolom yang paling kiri. Di sini kita menghitungnya dari anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki? Karena si suami kan sudah dihitung. Nah, sekarang giliran anak laki-laki. Di dalam Islam, anak laki-laki itu mendapatkan 2. Langsung saja kita kali 2 sama dengan karena anak laki-lakinya 1, maka 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, dalam Islam juga anak perempuan itu mendapatkan 1. Nah, karena anak perempuannya ini seorang diri, maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita jumlah, itu hasilnya 3. Nah, 3 ini dinamakan step 2. Langsung kita arah ke kolom yang nomor 4. Nah, asal masalah baru ini apa? Asal masalah baru ini yaitu hasil dari step 2, yaitu 3 tadi. Nah, untuk jumlah harta warisnya yaitu 12 juta. Langsung saja kita menghitung di kolom 4. 1 ini dari mana? 1 ini dari hasil perhitungan di kolom 3, yaitu si suami mendapatkan 1. Nah, dikali asal masalah baru tadi di kolom yang paling kiri, yaitu 3. Langsung saja dijumlah sama dengan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu 2 ini dari mana? 2 ini dari perhitungan di kolom paling kiri, yaitu anak laki-laki mendapatkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu anak perempuannya mendapatkan 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita jumlah saja sama dengan 12. Karena hasilnya sama dengan harta warisnya 12, ya, maka kita lanjut ke kolom yang bagian kelima, yaitu ke perperan. Nah, kalau perperan ini
Yang menjadi perperannya ini yaitu hasil dari perhitungan kolom 4 yaitu 12. Langsung saja kita tulis 12 per 12. Nah, atasnya ini kita tulis di hasil perkalian di kolom keempat, yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Kita tulis saja bagian suami 3 per 12, bagian anak laki-laki 6 per 12, bagian anak perempuan 3 per 12. Langsung saja setelah itu kita berpindah ke kolom yang terakhir, yaitu kolom 6. Di sini harta warisnya yaitu 12 juta. Di sini kita kalikan harta waris yaitu 12 juta. Yang dikalikan, yang dibagikan yaitu yang ke kolom nomor 5. Langsung saja 12 dibagi 12 dikali 3 sama dengan 3. Untuk suami 3 juta untuk suami. Lalu untuk anak laki-laki 12 dibagi 12 dikali 6 yaitu sama dengan 6 juta. Lalu untuk anak perempuan 12 dibagi 12 dikali 3 sama dengan 3 juta. Kita jumlah, hasilnya 12 juta. Karena sama dengan hasil harta warisnya yaitu 12 juta, maka ini bisa dibilang benar perhitungannya karena sama, dan pembagiannya juga nanti bisa rata, bisa adil. Ini untuk perhitungan di asobah. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang aul. Nah, di sini pembahasan aul dengan asobah itu berbeda. Karena kalau asobah ini semua kolomnya ini diisi atau dihitung. Tetapi kalau di aul ini untuk kolom yang 4 dan kolom yang paling kiri itu dikosongkan. Di sini saya mencoretnya. Nah, di sini ada ahli waris. Ahli warisnya yaitu suami dan 2 saudara perempuan kandung. Untuk suami, dia mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena dia nggak ada furuk. Lalu untuk 2 saudara perempuan kandung, dia mendapatkan 2/3. Karena dia 2 atau lebih. Lalu selanjutnya ke kolom 3, yaitu menghitung asal masalah. Di sini asal masalahnya saya cantumkan 6. Kenapa 6? Karena bisa dibagi dengan setengah dan 2/3. Langsung saja kita hitung. Setengah dikali 6 itu sama dengan 3. Lalu 2/3 dibagi 6 itu sama dengan 4. Nah, dijumlah sama dengan 7. Nah, di sini perbedaannya juga, kalau di asobah itu asal masalah dan perhitungan di kolom 3-nya itu harus sesuai, harus sama. Kalau di asobah itu 4 ya asal masalahnya 4, hasilnya juga harus 4, harus sama. Tapi kalau di aul itu biasanya dia melebihi dari asal masalahnya. Di sini itu perbedaannya. Karena asal masalahnya 6 dan perhitungannya 7, maka yang dihitung di perperannya yaitu yang ke-7, yang 7 ini bukan yang 6. Nah, langsung saja kita ke kolom 5, yaitu 3 dibagi 7, lalu 4 dibagi 7. Langsung saja untuk hasil harta warisnya yaitu 70 juta. Nah, langsung saja dikali 70 juta. 3/7 dikali 70 sama dengan 30 juta. Lalu 70 dibagi 4/7 sama dengan 40 juta. Nah, dijumlah itu hasilnya 70 juta. Karena hasilnya sama dengan harta warisnya, meskipun tadi pembahasan di asal masalahnya itu melebihi dari asal masalah perhitungannya, maka kalau di kolom 6 ini hasilnya sama dengan harta warisnya, maka ini sama. Jadi ini perhitungannya benar. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang rot. Nah, di sini rot itu cara menghitungnya sama dengan aul, yaitu untuk kolom yang pertama dan kolom yang keempat itu dikosongin. Nah, di sini ahli warisnya ada istri, itu mendapatkan 1/4. Lalu ada
saudara perempuan kandung itu mendapatkan setengah. Nah, setelah itu di sini kita langsung ke kolom ketiga, yaitu mengenai asal masalah. Di sini saya menulis 4. Kenapa 4? Karena bisa dibagi dengan seperempat dan setengah. Untuk istri, maksud saja seperempat kali 4, yaitu sama dengan 1. Untuk saudara perempuan kandung, setengah kali 4 sama dengan 2, dijumlah 3. Nah, bedanya aul, kalau aul itu dia hasil asal masalahnya ini melebihi dari asal masalah. Nah, kalau di rot, dia ini kurang dari asal masalah. Angkanya itu setelah dijumlahkan itu kurang dari angka asal masalah. Lalu langsung ke kolom 5, perperan, yaitu hasil dari asal masalah 3, maka 1/3 untuk istri dan saudara perempuan kandung 2/3. Dikali saja untuk harta warisnya yaitu 30 juta, langsung dikali 30 juta. 1/3 dikali 30 sama dengan 10 juta. Lalu 2/3 dikali 30 juta sama dengan 20 juta. Dijumlah hasilnya 30 juta. Karena hasilnya sama dengan harta warisnya, maka ini untuk perhitungannya yaitu benar.